Shalom. Halo semuanya, shalom. Selamat pagi, selamat beribadah pada pagi hari ini. Kita mulai syukur kita dengan Tuhan. Jemaat yang di Taman Surya maupun yang dari PSS, kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Saya undang kita semua berdiri. Kita mau pujian Tuhan yang hadir semua di setiap hari. Oh
tidak apa-apa, Kak, yang tinggi pada Kau. Haleluya Yesus. Memberitahu Tuhan kita dalam doa. Membuka hati untuk jamaah. Berserah penuh kepada Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami datang membawa hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami taruh di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, lawat kami, urapi kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini bukan sebuah rutinitas ibadah yang kami jalani Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh beribadah, memuji, menyembah Engkau, menaikkan pujian dari hati kami yang sungguh-sungguh merasakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami menaikkan pujian dari hidup kami, dari hati kami, dan kami rindu juga firman yang akan ditaburkan mendapat tempat yang layak di hati kami Tuhan, tertanam dalam hati kami, tertanam dalam jiwa kami Tuhan, menjadi pegangan hidup kami menjalani hari-hari ini. Engkau yang beracara dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah bagi jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita tetap mengikuti ibadah dengan sukacita dan dekat dari Tuhan. Amin. Kita mau katakan kita terima kuasa Tuhan. Kita umat yang sangat terbesar. Haleluya.
Saat ini kita mau terima firman Tuhan. Dan biar firman itu menjadi pedoman bagi setiap kami, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman yang meneguhkan kami bahwa ketika mungkin kita dalam keadaan bingung gitu kita harus bagaimana, tapi ketika kita melihat firman, kita mendengar firman, ada solusi baru, ada jalan yang baru yang Tuhan beri. Ketika kita bersama sama Tuhan, maka pujian ini pujian yang menguatkan saya, pujian yang semoga ini menjadi pujian yang menguatkan setiap kami, bahwa sampai hidup kami kita mau berserah sama Tuhan, kita mau dekat sama Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa yang merawat setiap kami, Bapa yang tahu setiap kami, bukan orang lain tidak mengerti setiap kami. Tuhan mengerti kami, Tuhan tahu kami.
terima kasih buat Tuhan yang menyertai kami sampai pada pagi hari ini. Berhari telah berlalu, kami menemukan hari yang Kau berikan kepada kami. Dan kami tahu Tuhan, bukan hanya hari ini, tapi hari-hari berikutnya kemurahan-Mu menyertai perjalanan kami. Sampai pada akhirnya kami tetap setia kepada Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami siap menerima, mendengar, dan taat akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi seluruh jemaat yang menerimanya, baik jemaat di tempat ini, di seluruh Taman Surya, ataupun jemaat di Jembatan 5 di TSS, sehingga hari ini tidak ada yang menjalankan ibadah asal-asalan, tidak ada yang menjalankan ibadah dengan terpaksa, tapi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mereka boleh datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan dan menerima bagian dari Tuhan, menerima berkat ilahi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan baik bagi kami. Kami berserah, bungkus kami dengan kuasa Yesus. Kami berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini. Ya, semua ibadah yang baik ibadah dalam rumah Tuhan ataupun ibadah online di tempat masing-masing. Hari ini penggabungan ya. Saya satu, tapi kita gabung 2 jemaat. Jadi dalam ibadah online pagi hari ini, saya minta jemaat yang lain juga waktu mengikuti ibadah tidak asal. Kita kan gak mau asal terima berkat Tuhan gitu ya. Hidup itu tidak asal, tapi hidup itu kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ibadah asal itu kayak apa ya Bu? Ibadah asal itu sekarang kan ibadahnya ibadah online. Di rumah sambil duduk di tempat tidur pegang bantal, ada nggak? Jujur ada. Ibadah online ini gampang. Bukan hanya ibadah, sekolah online itu gampang. Saya salut banget dengan sekolah Tunas Bangsa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kebetulan si cucu ada di sana, jadi saya suka ngerling gitu ya. Dia belajar, saya kadang-kadang keluar masuk memperhatikan. Itu guru galak, tapi galaknya bagus. Jadi kalau dia lihat anaknya bergerak, ya, jadi pakai zoom gitu, dia lihat anaknya bergerak, dia mulai tanya, misalnya gini, si Ali ini contohnya, Ali kenapa kamu bergerak? Digigit nyamuk ya? Nah ini. Lalu kalau dia lihat anaknya kok izin ya Pak, saya mau ke toilet seperti di sekolah biasa gitu. Oke, tapi tidak boleh lama. 5 menit gak balik, dia cari. Dia mulai teriak, mana si Ali? Ya, itu bagus. Jadi kalau anaknya bengong aja di depan TV gitu, di depan online, di depan HP, dia mulai sebut namanya. Bangun, berdiri, goyang-goyang dulu. Sebab dia gak mau asal-asalan. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan juga mau kita datang dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Amin. Kita kan minta berkat yang sungguh dari Tuhan. Berkat kesehatan, berkat ekonomi, berkat segala berkat, namanya berkat hidup kita. Kita mau nggak kalau Tuhan itu kasih asal-asalan? Nggak mau. Dan Tuhan nggak pernah kasih asal-asalan, setuju?
maka kita juga ibadah tidak asal-asalan. Kalau di gereja kan kelihatan dari depan, malu takut dengan ibu gembala yang lagi bicara kalau saya asal-asalan gitu. Tapi kalau di rumah saya sedih, karena saya pernah tahu yang ibadah online itu di sebelahnya ada cemilan. Sambil ibadah dia sambil nyem enak banget gitu ya. Itu yang namanya asal-asalan. Sambil ibadah dia nyisir. Sambil ibadah dia pasang alis. Pasang alis pakai bedak boleh sebelum ibadah. Kalau sudah ibadah mari baik di rumah nggak ada yang lihat, tapi Tuhan melihat. Setuju? Tuhan lihat loh. Yang paling saya nggak suka lihatnya, aduh Tuhan robah ini orang-orang. Ibadah sambil meluk bantal. Di mana? Di tempat tidur. Saya pernah nelfon. Kemarin ibadah ya, ibadah lah bu. Oh iya. Tapi kamu di kasur kan? Iya. Boro-boro sikat gigi, meluin bantal. Pendeta lagi khotbah di depan, dia mulai ngantuk. Tuh kena bantal. Bener gak? Saya bilang gitu. Saya bilang ke orangnya, tutup mata kamu, saya berdoa dari handphone. Saya berdoa minta dia bertobat. Kenapa? Kalau asal, Tuhan juga lihat, nih anak asal ya, ya udah asal aja hidupnya. Nah, kalau Tuhan bilang asal aja hidupnya, enak gak? Nggak enak. Kita nggak mau terima yang nggak enak. Ya, kita mau terima berkat penuh dalam hidup kita, setuju? Kita nggak mau hidup tanggung-tanggung. Rasul Paulus bilang hidup ini buat Tuhan. Yang namanya hidup buat Tuhan bukan hanya seorang pendeta yang full time gitu, enggak. Yang namanya hidup buat Tuhan, langkah kita, mulai bangun tidur, kerja kita, sampai kita tidur lagi, kita tuh menjaga nama Tuhan dalam hidup kita. Jangan orang dunia bilang paling enak tuh jadi orang Kristen. Banyak orang bilang paling enak ya jadi orang Kristen bu. Kenapa saya bilang gitu? Santai aja. Santainya kayak apa? Saya lihat teman saya loh bu, asal-asalan dia nggak sikat gigi, nggak mandi dia ke gereja, nggak mandi nggak sikat gigi dia ikut ibadah. Itu pun nggak masalah kalau online-nya bener-bener gitu ya. Saya berani tegur ini karena apa? Saya takut dengan Tuhan. Bukan ketakutan ya, bukan. Saya takut kalau ada jemaat yang nggak diberkati. Maka saya nggak setuju kalau asal-asalan. Molor sampai siang hari. Tuhan nggak larang kita tidur. Tuhan tuh udah kasih waktu berputar bumi ini dengan waktu. Ada orang membalikkan waktu tuh. Siang jadi malam, malam jadi siang. Semuanya rusak. Dari kesehatan pun rusak, organnya rusak. Kenapa? Waktu tidur dipakai untuk waktu siang, main HP sampai pagi. Saya pikir anak remaja sekarang banyak yang rusak. Nenek-nenek juga banyak yang rusak. Engkau juga banyak yang rusak. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata untuk segala sesuatu di bumi ini ada masanya. Ada masanya. Ada masa kamu bekerja, ada masa kita istirahat. Ada masanya kita buat keluarga, ada masanya kita buat tidur. Semua ada masanya. Ya Tuhan gak larang kita masak, Tuhan gak larang kita bekerja, Tuhan gak larang semuanya itu. Yang Tuhan mau kita datang ke Tuhan itu sungguh-sungguh dari hati dan dari sikap. Saya gak setuju kalau ada orang yang berkata begini. Yang penting hati saya. Jangan berkata begitu. Dari hati terpancar kehidupan.
Jadi bukan hanya dari hati lalu kita asal-asalan, jangan. Kalau saya nggak sampaikan ini salah. Hatinya baik Bu, tapi hidupnya asal-asalan. Saya kasih contoh gini. Ada anak muda di dalam Tuhan. Hari Minggu dia layani Tuhan. Ya, saya nggak nyinggung siapapun. Di sini banyak orang yang udah usia Bu, dewasa, tua. Oke. Kalau gitu Ibu, negor siapa? Saya negor semua. Ada anak muda. Kalau doa suaranya kenceng-kenceng, enggak salah, bagus. Kalau doa 4 jam dia udah duduk di ruangan gereja, contohnya, atau di ruang doa, bagus. Tapi ketika dia keluar dari ruang gereja, jalan-jalan di mall, dia pakai celana pendek cuman di bawah pantat. Itu namanya anak Tuhan asal-asalan. Kan tadi saya di rumah di gereja juga mau saya sopan pakai daster sampai kaki. Ini kan lagi relax Bu. Boleh nggak kayak gitu? Tanyalah diri sendiri, boleh nggak? Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu rumah Allah? Kemanapun kita pergi, tampakkanlah bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, milik Allah. Mau dibilang orang kuno kek, mau dibilang orang apa kek, rumah Tuhan adalah tubuhku. Saya nggak larang jemaat pakai baju bagus-bagus, model apapun ikuti, bagus. Tapi ingat, tidak semua model cocok dengan tubuhmu. Ya, kalau sampai pamer-pamer paha kemana-mana itu tidak cocok. Soalnya kita ini juga banyak anak muda loh. Karena ini kan penggabungan anak muda banyak, nggak nyindir, tapi memperbaiki. Pakailah yang cocok. Engkau anggun bukan karena pakai celana yang saya ngomong tadi. Kita anggun karena kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Berpakailah pakaian yang tidak membuat mata orang terbelalak. Ini memang sekarang gampangnya aja ya. Anak muda, anak kecil nggak masalah sih dipakai celana pendek-pendek gitu. Bener-bener pendek, pantat itu kelihatan. Ya, pospen namanya ya. Pada tahu nggak? Pakai kalian. Nggak pernah. Nggak apa-apa, kalau yang pakai bertobat pulang jangan lagi gitu ya. Nah, bayangkan kalau orang itu gendutnya 1 becak. Ini bayangin aja deh. Pakai celana pospen kayak gitu. Jalan-jalan ke mall, orang bilang apa? Itu anak gereja Taman Surya ya. Loh bener. Oh, anak Taman Surya pakai baju begitu, untung gak ketemu gembalanya. Ada lagi yang warnanya gak enak dilihat. Pakailah yang enak dilihat karena milikmu itu milik Tuhan. Ya, hari ini kita semua berubah. Hari ini kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Hidup kita buat kemuliaan Tuhan. Setuju? Hidup ini gak lama loh. Saya gak nyumpahin bahwa hidup ini harus saudara cepat, enggak. Tapi saya mau cerita. Hari Senin lalu, di tempat saya buka aja ya, kita kan jaraknya jauh banget nih ya. Saudara nggak akan nular, dan sehari ini saya dalam keadaan sehat. Saya ngap pakai ini, pakai kacamata saya berumbun terus, nggak bisa lihat orang.
Mudah-mudahan semua ngerti, jangan bilang ih pendeta Maria nggak kasih contoh, nggak, nanti saya turun saya pakai kok. Hari Senin lalu di tempat saya, di sekolah saya deh, kalau di tempat saya di sini juga tempat saya, ya kan? Kami itu ada pertemuan para operator. Karena pemerintah mencanangkan sekarang ini yang ikut ujian itu bukan kelas terakhir, tapi kelas pertengahan. Misalnya gini, kelas 8, kelas 11 gitu ya. Itu yang mengikuti ujian besok nih. Jadi para operator itu disuruh kumpul di tempat saya. Kemudian mereka dikirim narasumber untuk berbicara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada seorang muda, masih muda banget, umur baru sekitar 30-an. Baru nikah tahun lalu, punya anak satu masih 6 bulan, masih kecil. Dia baru ngobrol sama saya, Bu, operator saya terlambat ya Bu, soalnya motornya lagi nggak beres. Ya udah, tapi datang kan? Datang, ya oke. Saya titip ya Bu. Dia titip iurannya, dia titip, pokoknya yang perlu dititip dibawa operator saya. Saya bilang, ya oke, kalian baik-baik? Baik-baik Bu. Sehat? Sehat Bu. Ya, saya walaupun mereka nggak percaya Tuhan Yesus, saya bilang puji Tuhan. Nah, nggak berapa jam, nggak lama, setengah jam kemudian operatornya itu belum nyampe ke tempat saya. Mama dari anak muda ini langsung telepon nangis-nangis. Kenapa Bu? Saya pikir ada kecelakaan. Oh enggak Bu. Kenapa? Anak saya meninggal Bu. Siapa? Tadi saya lihat kok dia ngobrol sama ibu. Iya, dia mau ngobrol sama saya, tapi sekarang meninggal Bu. Untung gak meninggal depan saya. Kalau meninggal depan saya dikira saya santet dia, ya kan? Kok bisa? Saya bilang itu tadi suaranya nggak kelihatan kalau dia itu sakit. Nggak sakit Bu, dia ke kamar mandi, buang air kecil, dia balik lagi, langsung dia peluk saya. Napasnya berhenti. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah yang Alkitab berkata, kita nggak bisa berbuat sesuatu tanpa Tuhan. Amin. Lalu banyak orang bertanya, aduh Bu, masih muda banget Bu, masih muda banget, ganteng pula, berhasil pula gitu ya. Ini anak muda yang berhasil. Saya bangga lihat dia berhasil, ya lihat dia, luar biasa dia sekarang Bu. Gak adil ya Tuhan, kenapa ambil dia? Saya gak mau berdebat dengan orang yang di luar Tuhan Yesus Bu. Tapi saya mau bilang, kalau hidupmu gak berguna lagi buat Tuhan, pulang aja. Ngapain kita ada di dunia ini kalau hidup kita gak berguna buat Tuhan? Berguna buat Tuhan artinya berguna buat keluarga, berguna untuk sekitar, kemana kita pergi. Kita tidak menebarkan uang, tapi orang-orang merasa hidup diberkati dengan apa? Dengan perkataan kita, dengan kelakuan kita, dengan apa yang kita lihat. Pokoknya hidup kita tuh jadi berkat. Nah, yang masih mau berguna, yang masih mau hidup berguna buat Tuhan, setuju? Setuju?
Hidup harus bisa minta Tuhan kuasai hidup kita. Sering nggak di mana kita berada orang nggak suka dengan kita? Sering kita nggak tahu. Kenapa? Orang akan bilang nggak senang saya kalau orang ibu itu datang cerewet. Nah ini contoh. Saya nggak suka lu dengan ibu itu. Kenapa? Kalau ketemu kita ngomongnya kasar, bentak-bentak. Apa tuh orang Kristen modelnya kayak gitu? Ini contoh. Sini nggak ada. TSS juga nggak ada. Tapi jangan sampai ada. Ingat, kita lagi mulai nggak enak, mulai emosi, rasa marah gitu. Lebih baik engkau kurung diri berdoa, Tuhan, saya lagi nggak mood ini, hatiku lagi nggak beres. Jangan sampai kepikiranku lalu keluar dari mulutku. Kuasai aku Tuhan. Paksa untuk nyanyi. Paksa. Gak ada musik bu, gak usah pakai musik. Jangan suka menuduh diri, suaraku gembel kayak bebek. Tuhan gak lihat kamu bebek ya, enggak. Nyanyi, minta kekuatan demi Tuhan. Pesan saya, jadilah berguna selama kita masih hidup buat Tuhan, ya. Yang tua jadi berguna, jangan berpikir yang tua nggak berguna. Yang tua masih banyak gunanya, masih bisa doakan yang muda. Kasih contoh, berbuat kasih. Ini saya bersyukur melihat, Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya. Ini ada satu ibu kalau ketemu selalu tanya, mau makan apa? Seneng saya ditanya begitu walaupun dia nggak bawa makanan. Nih saya ada bawa roti. Nih saya ada bawa madu. Nih saya ada bawa. Itu namanya masih berguna buat Tuhan. Amin. Saya sering dikirimin roti tuh malam-malam. Saya senang bukan karena rotinya gratis, bukan. Saya senang karena anak-anak Tuhan masih berguna buat Tuhan. Setuju? Kita hidup ini harus berguna buat Tuhan. Baru pesan Tuhan itu bisa memberkati kita. Kita terima, lalu kita memberi buat Tuhan. Baiklah, sebenarnya bukan tema saya yang tadi saya bicarakan. Saya sedang menyiapkan tema dalam bulan-bulan ini, termasuk ibadah doa. Tema saya tetap jangan takut, karena banyak orang takut dan banyak orang stres. Seorang guru yang saya beri tugas piket, Bapak piket ya, hari ini, hari apa? Saya hari Selasa. Dia bilang apa? Bu, beribu-ribu maaf saya mohon. Kenapa kamu? Saya takut bu, saya takut bu. Takut? Kamu kan laki-laki. Ini guru kayak orang Arab nih. Hitam gede gitu. Wih, badanmu itu dengan badanku hampir separuh. Gede iya, berarti gede kan gagah jago kan. Kenapa saya kasih piket kamu takut? Aneh, saya bilang kayak gitu. Saya takut bu, saya nggak berani bu. Ya udah, saya buatin surat ya. Saya buatin surat supaya kamu jangan naik kendaraan umum, kamu naik kereta api aja gitu. Sekarang kereta api rupanya harus pakai surat. Saya bikinin surat supaya kau bisa naik kereta api. Bukan itu bu, bukan itu bu. Lalu apa? Saya takut bu. Takutnya apa? Takut nggak tahu lah bu. Saya nggak berani keluar rumah. Lama-lama rumah sakit jiwa dia di tempatmu.
Ya kan? Ini salah satu contoh. Begitu banyak orang mengalami ketakutan. Ingat, kita takut boleh, berarti kita berjaga-jaga. Beda dengan kita ketakutan. Kalau Ibu Cimo ketakutan, dia nggak berani keluar dari rumahnya, dia intip aja dari jendela atas. Sudah ada matahari belum, ya kan? Oh, udah gelap, ada bulan. Itu takut. Itu ketakutan. Dia mengurung diri di dalam, dia nggak berani keluar. Tapi dia berani melangkah keluar rumah. Saya punya Tuhan kok. Tapi punya hikmat juga ya. Kalau banyak orang berkerumun gitu, nggak pakai masker, jangan deket. Nah itu jaga-jaga, itu boleh berhati-hati, itu boleh takut nanti kena corona. Saya mau katakan kita jangan hidup dalam ketakutan. Kita akan baca di dalam Yosua 11 ayat yang ke-6. Boleh juga ditampilkan. Yosua 11 ayat yang ke-6. Kalau belum bisa ditampilkan ya kita lihat Alkitab, kan enak, banyak cara. Ya, bisa sudah ditampilkan. Yosua 11 ayatnya ke-6. Siapa yang mau baca? Yosua 11 ayat 6. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Ya, Bagian A, saya suka dengan ayat ini. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini Tuhan atau aku, kata Tuhan, akan menyerahkan musuh-musuh yang menghadang Yosua. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ini satu masa yang mengerikan. Kenapa saya berkata seperti itu? Seluruh pasal 10-11 dari Yosua itu mengatakan begini. Mereka itu menghadapi bukan satu raja, bukan satu bangsa, bukan satu suku, tapi bermacam-macam bangsa. Bermacam-macam raja, lagi pada zaman kerajaan itu kan berkelompok. Belum Perdana Menteri seperti sekarang Israel, belum. Raja-raja di negara itu banyak. Nah, Yosua akan lewat di tempat itu. Habis Yosua bisa dicincang tuh sama mereka. Karena masa itu kalau mereka perang, mereka nyerang, dapat orangnya, langsung kepalanya dipancung dan bisa-bisa kepalanya ditenteng, ditaruh di pagar-pagar. Apalagi kalau musuh-musuhnya punya senjata yang kuat. Nah ini sekitarnya kuat. Yosua kan orang yang keluar. Yosua itu di tengah-tengah pimpinan bangsa Israel yang belum punya senjata yang luar biasa. Tapi ada janji Tuhan yang berkata begini, aku menyertai kamu. Ngeri gak secara manusia? Yang ngeri. Pasti dalam pikiran mereka, gak mungkin aku selamat, gak mungkin aku menang, gak. Mengerikan sekali. Tapi Tuhan bilang, Yosua, aku menyertai kamu. Akan kuberi bangsa-bangsa itu di dalam tanganmu. Dan bangsa-bangsa itu akan habis dalam tangan. Ketika Yosua mendengar suara Tuhan,
dengan berani ia berjalan maju masuk dalam peperangan. Tuhan berjanji memberikan kemenangan dan Yosua benar-benar mengalami kemenangan yang dahsyat. Kita menghadapi situasi yang sangat mengerikan saat ini. Salah-salah, kita akan menjadi orang yang kalah. Kita tidak lagi perang menghadapi raja-raja saat ini. Tapi kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Apalagi yang pernah kena penyakit yang sekarang dialami. Makanya Tuhan berpesan kepada kita hari ini, jangan takut. Jangan ketakutan. Saya pernah berjalan dengan seorang wanita. Ibu ini, wanita ini takutnya minta ampun. Kadang-kadang bilang sama saya, Bu, jangan pergi-pergi, Bu. Udah diem-diem di rumah. Saya ini masih suka keluar loh. Tapi saya juga tahu saya keluarnya kemana. Saya tahu diri. Kalau saya jadi ibu, saya nggak mau keluar. Mau diapain, saya nggak mau keluar. Ya nggak bisa. Ada hal yang nggak bisa sampai seperti itu. Lalu saya mau turun untuk belanja. Yuk turun, saya bilang gitu. Wanita ini nggak mau. Ibu ini nggak mau. Ya udah, kalau kamu nggak mau turun, saya nggak paksa, saya turun. Akhirnya nggak enak karena kami turun, dia juga ikut turun. Tapi saya kaget. Kenapa? Saking ketakutannya, gemetarannya, mukanya pucat, gemeteran itu badan yang sehat tadi. Wah, mengerikan juga. Saya pikir gini, udah pulang-pulang. Besoknya dia sakit. Ketidaknyamanan hati bisa buat sakit, bisa. Saya ketakutan bisa buat sakit, bisa. Makanya saya bilang wajar-wajar aja, gak perlu seperti itu walaupun kita takut. Takutnya kita, artinya kita berjaga-jaga, ya kan? Bukan takutnya kita, lalu kita gak bisa ngapa-ngapain. Itu salah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini pesan Tuhan datang kepada kita, jangan takut. Ini pesan Tuhan dan bukan pesan saya. Kalau Tuhan bilang jangan takut, kita masih takut, masih ketakutan, artinya kita kurang percaya pesan Tuhan. Ayo seluruh jemaat yang saya kasihi, pegang firman Tuhan ya dalam jalan hidup kita, supaya kita melihat Allah yang luar biasa. Pegang kata Tuhan, jangan takut. Kita baca lagi yuk. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-14. Silakan kita belajar hari ini. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-14. 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah berkata. Ya. Ini firman buat siapa? Buat saya, buat jemaat, buat yang hadir pagi hari ini. Amin. Ini buat kita. Kenapa Tuhan banyak sekali pesan? Jangan takut, karena ketakutan akan mendatangkan depresi yang besar. Kalau orang sudah depresi, dia akan kena sakit parah, umurnya jadi pendek.
Yuk pegang firman Tuhan. Saya punya pengalaman indah dengan Tuhan. Kalau nggak indah saya nggak akan ngomong. 2 minggu lalu ada seorang wanita muda nelfon saya. Dia panggil saya tante. Ya, memang status dia ya anak masih muda banget gitu ya. Tante. Belum ngomong udah nangis. Ya saya biarin aja dulu orang nangis. Lalu saya tanya, tolong tenang ya. Kamu kenapa? Saya baru divonis dokter. Dokter bilang apa? Dia lagi hamil 6 bulan. Dokter bilang anak saya nggak dapat makanan dari plasenta. Lah, kan ada plasenta di perut kamu. Iya. Tapi plasentanya nggak bisa keluarin makanan. Tempat makan yang ngalir ke anak itu tersumbat. Kok bisa gitu? Kata dokter, karena saya habis kena corona. Corona udah keluar ya, tapi dia mengacak-acak tubuh kita. Jadi anak saya nanti bagaimana tante? Dia nggak berani bilang anak saya nanti mati, enggak, dia takut. Bagaimana nangis terus. Ada 10 menit dia nangis terus, capek saya dengar orang nangis. Lalu saya bilang gini, berhenti nangis ya, dengerin. Tuhan bilang ke kamu jangan hidup dalam ketakutan. Hati yang gembira atau hati yang tenang itu menolong kamu. Percaya gak janji Tuhan dengan kamu? Ya dia. Emang dia dari Muslim. Percaya gak Tuhan berjanji buat kamu? Tuhan bilang jangan takut, aku menyertai kamu. Itu cukup. Saya bilang kayak gitu. Udah mulai hari ini kamu berhenti nangis. Mulai hari ini letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Mulai hari ini kau pegang itu janji Tuhan yang berkata aku beserta kamu sampai kesudahan hidup kita atau kesudahan Allah. Buka hatimu. Pegang janji Tuhan. Saya mau berdoa untukmu. Kali ini beda. Tiap hari kamu telepon saya dengan waktumu siang, malam, pagi, sore, gak masalah. Karena saya gak tahu waktu kamu. Kamu telepon saya akan berdoa buatmu. 10 hari saya terus doakan dia, kadang siang, kadang tengah malam, kadang pagi hari, enggak apa-apa. Tuhan bilang aku beserta kamu, pegang janji itu. Ketika kemarin dia pergi rumah sakit Cipto, jauh amat kamu pergi ke Cipto? Ya, saya disuruh dokter ke sana karena di sana ada alatnya. Apa yang dia alami dan apa yang dia lihat saat itu? Timbangan anaknya naik dari 600 gram menjadi 1000 gram. Dahsyat kan? Langsung difoto di Cipto itu dengan alat yang terakhir ini. Dia lihat anaknya bergerak, dia lihat anaknya hidup, dia lihat anaknya nggak cacat. Dia kirim semua foto itu ke saya. Ada hampir 10 foto. Depan, belakang, otak, semua panjang, berat, semua dia kirim di HP saya. Tante, ini loh hasilnya, puji Tuhan. Dia berkata seperti itu, tapi sambil nangis. Sekarang dia nangis bukan sedih, dia nangis karena bersyukur dengan Tuhan. Saya bilang, kamu lihat Tuhan kan? Iya. Mulai hari ini hiduplah dengan damai dan tidak ketakutan. Dahsyat. Keluarganya telepon, terima kasih.
Neneknya telepon, cucuku baik-baik, terima kasih, terima kasih. Ini Tuhan pesan kepada kita, jangan takut. Memang gak enak kita lewati masa-masa gini. Pegang janji Tuhan, aku beserta kamu sampai pada kesudahan. Yuk, satu ayat lagi buat kita. Matius 17 ayat 7. Oke, gampang kok dapetnya. Gantian. Supaya semua diberkati. Yang belum baca. Ayo, siapa aja? Matius 17 ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dahsyat kan? Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh, menyenggol, memegang. Nih, menyentuh tuh kayak gini nih. Saya datang, saya sentuh barang ini. Berarti Tuhan menjamah. Ya kan? Lalu Tuhan Yesus berkata, dahsyat, bangun atau berdirilah. Jangan takut. Jangan takut, Tuhan bilang. Satu ibu jemaat kita nih, siang malam terus telepon, ibu aku udah gak kuat, doakan aku ibu ya, biar Tuhan bawa aku pulang. Saya agak sedikit gimana ya, agak kesel. Emang saya ini malaikat pencabut nyawa kali ya? Saya bilang, Bu, jangan takut, ingat itu camkan di hati. Kalau ibu takut terus kayak gini, lukamu gak pernah akan sembuh. Dia bilang gini, ibu kan operasi kaki, saya juga operasi kaki Bu, tapi kaki saya terbelah sekarang, dagingnya tuh terbelah. Saya bingung juga ya, kok bisa terbelah? Lalu saya tanya, ada saran dokter? Ada Bu, tapi aku sudah ngomong ke dokter, biar aja terbelah. Saya bilang bahaya itu, masuk virus, masuk bakteri, bisa-bisa nyawa melayang. Ikutin kata dokter, suruh jahit, ya jahit. Satu hal, kalau ibu gak bisa terima dengan iman perkataan Tuhan, gak bisa terima dengan tenang, ya saya gak tahu 1000 kali saya berdoa gak ada artinya. Kan sebelah pihak, saya berdoa sendiri, dia gak mau punya iman. Saya mau berdoa, tapi ibu harus punya iman. Akhirnya saya suruh dia berdoa dulu. Coba ibu berdoa, saya dukung. Dia berdoa, Tuhan memang aku selama ini enggak percaya penuh. Nah, mau lihat Tuhan enggak percaya penuh. Dia tanya saya, kok ibu bisa jalan? Ya saya kan punya Tuhan. Tuhan suruh operasi, saya operasi. Tuhan suruh apa, saya ikuti. Sekarang dokter suruh apa, ibu gak mau ikutin dia, itu jahitannya terbelah. Saya juga bingung kok itu kakinya bisa koyak gitu. Saya nggak kesana, nggak lihat, cuma lewat telepon. Saya bingung kok kakinya koyak ya. Robek katanya panjang berapa segini. Dia operasi besar juga. Ya udah Bu, disuruh jahit ya jahit, tapi dengan iman. Pergilah dengan iman ke rumah sakit. Kemarin dia udah bilang, puji Tuhan Bu, sudah rapat, udah dijahit dari kemarin kayak begitu ya kan. Dari minggu lalu kayak untung gak masuk virus. Kenapa dia bertahan? Nih loh, firman enggak dijalani dalam hidup.
Saya bilang, ibu ini berdosa bersama dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan udah ngomong nggak diterima dengan iman. Ragu. Iya ya, sembuh enggak. Alkitab berkata seperti kapal yang goyang oleh gelombang, oleh ombak yang gede gitu. Ya nggak pernah rasa apa-apa karena digoyangkan, malahan mual. Terima firman Tuhan untuk kita, jangan takut, aku beserta dengan kamu. Berdiri dan bangkitlah. Dan janji Tuhan menyertai itu bukan hanya hari ini, sampai kesudahan alam, sampai kesudahan hidup saya, sampai waktu kita berakhir. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Boleh naik singer liturgis, musik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan baik bagi kami. Kita angkat lagu pujian, lama kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus. Mari kita bangkit
ini semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Walaupun situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan tidak mudah bagi kami, situasi pandemi yang menimpa bangsa kami, tetapi kami bersyukur hingga saat ini Tuhan masih memberi kami kesehatan, Tuhan masih memberi kami kekuatan, bahkan untuk bertahan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Itu adalah anugerah terbesar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tidak takut, untuk tidak gentar, karena menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk memiliki pengharapan hanya kepadamu ya Tuhan, sehingga kami tidak mudah goyah, iman kami tidak mudah goncang oleh situasi yang kami hadapi. Tuhan tolong kami umat-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa, biarlah kemanapun kami pergi Tuhan, kemanapun kami melangkah, kami mencerminkan Kristus yang hidup dalam diri kami. Kami mencerminkan Kristus yang benar-benar telah mengalir dalam hidup kami, telah ada dalam hidup kami. Sehingga kemanapun kami pergi, kami boleh menjadi berkat lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan melalui apa yang kami kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu saat ini yang bergumul dengan pekerjaan, dengan situasi ekonomi mereka. Tuhan, tolong umat-Mu Bapa. Tuhan, berkati setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, usaha yang mereka lakukan saat ini. Tuhan, berkati Bapa dengan berlipat kali ganda kami serahkan di hadapan Tuhan. Umat-Mu yang sakit Tuhan, tolong sembuhkan Tuhan jamah. Dalam nama bagi mereka Tuhan, Tolong bersama jamah mereka Tuhan. Apapun penyakit yang mereka alami saat ini, bahkan segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tuntun kami untuk berjalan dalam terang-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap dalam posisi doa. Kita mau berdoa bagi negeri kita. Kita bersyukur situasi mulai kelihatan aman, dan kita berdoa terus sehingga semua selesai, pandemi ini selesai. Doa ini akan dibawa oleh Jen. Silakan Jen. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi bangsa kami. Kami saat ini kami melihat bahwa situasi negeri kami semakin membaik Tuhan. Pandemi semakin terkendali, dan kami berdoa, kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, memberkati semua pemimpin bangsa kami dengan segala kebijakan yang mereka ambil untuk penanganan COVID-19 di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan beri hikmat, kemampuan bagi mereka. Ada semua kebijakan yang diambil adalah yang terbaik untuk penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Dan setiap pemimpin kami, baik dari presiden sampai pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini, Tuhan tolong beri hikmat dan rasa tanggung jawab bagi para pemimpin kami, terutama yang di daerah-daerah, supaya mereka juga serius menangani masalah ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bagi para perawat, dokter yang sekarang menjadi garda terdepan. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau kuasai Tuhan. Kami berdoa, kami percaya perlindungan Allah menyertai mereka, sehingga mereka tetap kuat, mereka tetap sehat. Tuhan beri antibodi yang baik bagi mereka, sehingga tubuh mereka sanggup melawan virus yang ada. Dan kami percaya dengan kuasa darah Tuhan, mereka akan diberikan kekuatan yang baru setiap hari. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mohon, jika Engkau berkenan Tuhan, halaukanlah semua pencobaan ini, masalah ini dari kami. Karena kami tahu bahwa persoalan COVID-19 ini mempengaruhi banyak sekali ini dalam kehidupan bangsa ini, terutama perekonomian bangsa ini. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, kami mohon campur tangan Tuhan untuk memulihkan segala keadaan. Dan kami percaya kami sudah melihat tangan Tuhan memulihkan dan akan terus memulihkan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus.
dari Sabang sampai Merauke, dari ujung utara selatan, dari ujung barat sampai ke timur Indonesia dan seluruh dunia. Kami percaya damai sejahtera Allah akan turun atas bangsa kami. Damai sejahtera Allah akan turun atas dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Perusahaan untuk persembahan. Kita mau melanjutkan persembahan selamat dulu. Mungkin biasa seperti biasa maju dengan gantian dan tetap mengikuti jalan. Kita mau pujian kami terima. Ya, kita berdoa buat Nur Lela, sekalian kita berdoa buat persembahan ya. Mari kita tundukkan kepala, berkati persembahan yang masuk ke dalam rumah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjadikan berkat persembahan ini di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Tangan-tangan yang berkorban, Tuhan memberkati mereka. Dan saat ini kami berdoa buat yang berulang tahun, Bu Nurmela, berkati dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan usia yang Tuhan berikan kepadanya, sampai suatu hari dia bisa kembali beribadah dengan tenang. Berkati dengan umur dan berkat yang cukup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai seluruh jemaat yang hadir hari ini. Dan tidak ada lagi di antara kami yang ragu. Tapi semua kami pegang janji Tuhan yang menyertai kami dan berkata jangan takut. Kami akan hidup dalam ketenangan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman, maka kami percaya Tuhan sendiri yang akan menggenapinya dalam hidup kami sekalian. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang hadir, dan Tuhan memberkati musik, memberkati singer liturgis, memberkati operator yang ada di belakang, sound system, dan semua kami yang hadir, sehingga kami kembali dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan di tengah-tengah kami, karena kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu hari ini sampai selama-lamanya. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang akan memberkati jalan hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati ladang-ladangmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kantormu, dan Tuhan memberkati hidupmu keluar masukmu. Dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai malam.
memberkati berita yang datang kepada kita hari ini mulai September nanti. Kelas vokal ya, yang mau belajar untuk singer, WM, habis ibadah ya, mulai September awal akan digurui, dilayani. Yang jadi gurunya nih Ibu Jen, silakan daftar. Gratis ya, apa bayar? Itu tulisannya gitu, gratis. Gratis ya, di gereja. Tapi kalau musik bayar. Mah nggak boleh.